Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Murtafia, mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai low back pain. Low back pain bukan merupakan suatu penyakit ataupun diagnosis untuk menggambarkan suatu penyakit. Low back pain adalah gambaran nyeri yang dirasakan pada area punggung bawah, baik itu diakibatkan karena nyeri lokal, nyeri radix, ataupun karena keduanya. Low back pain dikelompokkan menjadi dua, yaitu low back pain spesifik dan non-spesifik. Low back pain spesifik disebabkan karena suatu gejala yang spesifik, contohnya seperti karena adanya hernia nukleus pulposus, inflamasi, tumor, osteoporosis, dan lain sebagainya. Sedangkan low back pain non-spesifik disebabkan karena suatu yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai low back pain non-spesifik, khususnya low back pain myogenic. Lanjut nih teman-teman, apa sih low back pain myogenic itu? Jadi low back pain myogenic merupakan nyeri yang dirasakan pada area punggung bawah yang disebabkan karena adanya permasalahan pada otot. Seperti yang kita tahu, struktur pembentuk dari low back adalah vertebra lumbal. Mari kita saksikan bersama apa aja sih anatomi dari lumbal itu. Vertebra lumbal terdiri dari 5 ruas tulang belakang, yaitu dari vertebra lumbal 1 sampai dengan lumbal 5 dengan 5 pasang facet joints. Kemudian diperkuat oleh beberapa ligamentum seperti flavum ligamen, intertransverse ligamen, posterior longitudinal ligamen, anterior longitudinal ligamen, supraspinosus ligamen, intervenosus ligamen, dan facet capsulari ligamen. Adapun otot-otot yang memperkuat gerakan lumbal yaitu yang pertama, erector spine. Erector spine merupakan kelompok otot yang luas dan letaknya berada di dalam fascia lumbodorsal. Kelompok otot erector spine bertugas sebagai stabilisator vertebra lumbal saat tubuh dalam keadaan tegak dan merupakan penggerak utama pada gerakan ekstensi lumbal. Otot erector spine terdiri atas longissimus muscle, ilicostalis muscle, spinalis muscle, dan paravertebral muscle. Kemudian yang kedua yaitu deep lateral muscle. Deep lateral muscle merupakan otot intrinsik yang terletak pada bagian lateral lumbal yang terdiri dari quadratus lumborum muscle dan psoas muscle. Kemudian yang terakhir, otot abdominal. Otot abdominal merupakan kelompok otot ekstrinsik yang dapat memperkuat dan membentuk dinding abdominal. Otot abdominal berperan dalam mendatarkan kurva lumbal dan berperan sebagai flexor trunk. Kelompok otot abdominal terdiri dari rectus abdominis muscle, obliquus external muscle, obliquus internal muscle, dan transversalis abdominis muscle. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada vertebra lumbal memiliki tingkat stres yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada regio ini merupakan central of gravity dari tubuh kita. Nah, jika ada beberapa otot yang teraktivasi dengan baik akan menyebabkan permasalahan pada area ini. Low back pain myogenic dapat disebabkan karena indirect muscle problem dan direct muscle problem. Kita masuk yang pertama yaitu direct muscle problem. Direct muscle problem disebabkan karena adanya spasm pada otot. Spasme yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya penjepitan pada pembuluh darah dan hal ini akan menyebabkan terjadinya iskemia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya nyeri pada area punggung bawah. Dan yang kedua disebabkan karena adanya indirect muscle problem. Pada low back pain myogenic dipengaruhi oleh function yaitu postur pada penderita. Keadaan kaku pada otot yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya kontraktur sehingga menimbulkan trauma kinesiologi yang dapat menyebabkan terjadinya problem pada postur tubuh. Nah teman-teman, sudah cukup ya untuk teoritisnya. Sekarang kita akan lanjut kepada bagian assessment. Yang pertama kita mulai dari anamnesis. Yang harus diketahui pertama mengenai identitas. Setelah itu kita tanyakan mengenai keluhan utama. Biasanya pada penderita ini akan mengalami keluhan yaitu rasa pegal atau nyeri pada area punggung bawah. Kemudian kita tanyakan mengenai riwayat penyakit sekarang. Kapan mulai timbul keluhan. Biasanya pada penderita ini keluhan akan muncul ketika pasien dari posisi duduk ke berdiri, mengangkat beban yang terlalu berat atau mendorong beban yang terlalu berat. Kemudian kita tanyakan lagi mengenai lokasi nyerinya, apakah dia terlokalisir ataukah dia menjalar. Jika menjalar berarti ada kemungkinan terjadi pada permasalahan neurologis. Kemudian setelah itu kita tanyakan mengenai sifat nyerinya, apakah dia termasuk nyeri tumpul, nyeri tajam, atau nyeri yang terasa seperti terbakar. Setelah itu kita tanyakan mengenai kualitas nyeri, apakah nyeri yang diderita diawali dengan suatu kegiatan fisik tertentu atau tidak.
Lanjut kita akan menanyakan mengenai faktor yang memperberat atau memperingan nyeri. Pada penderita low back pain myogenik biasanya nyeri akan lebih berat ketika pasien melakukan kegiatan yang hiperfleksi atau hiperekstensi. Selanjutnya kita tanyakan mengenai riwayat penyakit dahulu. Kira-kira beberapa tahun yang lalu adakah kira-kira insiden yang menyebabkan terjadinya keluhan pada saat sekarang ini. Kemudian kita akan lanjut kepada pertanyaan yang terakhir mengenai riwayat keluarga untuk mengetahui apakah ada penyakit bawaan atau tidak. Kita akan lanjut pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Dimulai dari infeksi. Pada saat pasien masuk ke ruangan kalian bisa melihat tuh apakah ada permasalahan pada posturnya atau tidak, baik itu skoliosis, kifosis, ataupun lordosis atau yang lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi. Nah, pada saat kita melakukan palpasi atau meraba, kita rasakan apakah ada tonjolan atau benjolan yang sering kita sebut sebagai thought band atau titik trigger point. Setelah itu kita akan masuk kepada pemeriksaan fungsional. Di sini kita memiliki 3 indeks. Yang pertama itu Oswestry Disability Index, yang kedua ada Quebec Back Pain Disability Scale, yang ketiga ada Roland Morris Disability Questionnaire. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan tes spesifik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah nyeri ini benar-benar disebabkan karena myogeniknya atau neurologisnya. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan video berikut ini. Yang pertama adalah Modified Scalper Test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada lingkup gerak sendi pasien. Caranya yaitu yang pertama kita akan mencari titik tengah antara kedua sips. Kemudian setelah itu kita ukur 5 cm ke bawah. Ditemukan di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah 10 cm ke atas. Selanjutnya setelah itu kita lakukan pengukuran dari atas sampai bawah. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan gerakan ruku. Oke, mas, gerakan ruku. Kemudian kita tarik garis. Kemudian kita lihat hasilnya. Jika pada tes ini kita menemukan perbedaan jarak lebih dari 4 cm atau kurang dari 4 cm, maka dinyatakan pasien mengalami pendekan pada bagian ototnya. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan tes spesifik untuk mengetahui apakah pada pasien mengalami gangguan neurologis atau tidak. Yang pertama, saya akan melakukan SLR, yaitu posisi pasiennya supine lying, kemudian terapis secara pasif akan memfleksikan hip pasien dari sudut 35 sampai 70 derajat. Jika pada posisi ini pasien mengalami gangguan neurologis, maka pasien akan mengalami nyeri. Kemudian untuk mempertegas, kita akan menambahkan dorsifleksi yang biasa kita namakan Braga test. Kemudian kita tanyakan pada pasien apakah pasien mengalami nyeri atau tidak untuk mempertegasnya kembali. Lanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada bagian intervensi. Dalam Guideline Note American Spine Society tentang diagnosis dan treatment of low back pain, dapat saya ambil beberapa treatment yang terbagi dalam short term dan long term. Short term tujuannya yaitu untuk menghilangkan nyeri. Di sini kita akan menggunakan dry needling. Dry needling merupakan metode rehabilitasi medis menggunakan jarum untuk merelaksasikan otot. Caranya yaitu kita posisikan pasiennya prone lying, kemudian kita cari pada area punggung bawah itu titik-titik trigger point atau thought band. Setelah kita menemukannya, kita akan masukkan jarum dengan cara dimiringkan. Penusukan dilakukan sedalam 3-4 mm. Nah, tujuannya yaitu penggunaan dry needling dapat memicu munculnya mekanisme refleks analgesik dari sumsum tulang belakang dan otot. Selanjutnya kita akan masuk pada long term. Long term di sini kita akan menggunakan exercise. Kenapa exercise? Karena di sini kita akan melakukan peregangan dan penguatan pada otot-otot punggung belakang. Nah, dalam guideline ini mekanisme exercise merupakan salah satu modalitas yang dapat digunakan dalam melakukan treatment yang sifatnya long term. Mari kita saksikan bersama gimana sih cara melakukan mekanisme exercise itu dan apa aja sih gerakannya.
Pertama, lying on stomach. Posisi ini tahan selama 5 menit dengan frekuensi 1-2 kali per hari. Yang kedua, lying on pillow. Sama seperti tadi, hanya saja kali ini dengan tambahan bantal di dada. Yang ketiga, prone on elbow. Posisi ini ditahan selama 30 detik dan ulangi sebanyak 10 kali. Yang keempat, prone press ups. Sama seperti tadi, hanya saja kali ini tangan menjadi tumpuan. Yang kelima, finding pelvic neutral. Posisi pasien supine lying, di bawah perut diberi handuk, kemudian tekan handuk tersebut. Pastikan handuk tidak terlepas saat ditarik. Yang terakhir, prone plank. Posisi ini dilakukan semampu pasien dengan frekuensi 1 kali sehari. Dikatakan bagus jika mampu bertahan 2 menit atau lebih. Sebagai tambahan, McKenzie exercise dapat dijadikan sebagai home program, jadi kalian bisa mengingatkan kembali kepada pasien mengenai gerakan-gerakannya. Kemudian kita akan masuk pada bagian edukasi. Di sini kita dapat mengedukasi pasien yang pertama, pada saat mengangkat beban, usahakan jangan posisi membungkuk, tapi duduk terlebih dahulu atau jongkok, kemudian berdiri dan mengangkat bebannya. Kemudian yang kedua, usahakan posisi duduk atau berdiri itu selalu tegak, jangan sampai membungkuk ataupun miring ke kanan atau kiri. Kemudian yang ketiga, posisi tidur. Usahakan posisi tidurnya itu di kasur yang tidak terlalu lembek karena hal itu dapat mengubah susunan dari vertebra manusia. Kemudian yang terakhir, untuk perempuan, hindari penggunaan high heels karena dapat mengubah center of gravity dan itu dapat memperberat kerja dari lumbal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.